Kita telah keliling-keliling, putar-putar Pulau Jawa melalui Lombok. Saatnya kita jelajahi ke arah timur guys, barat ya. Oke, kembali ke habitat. Bentar lagi menggunakan kereta api Mutiara Selatan. Tadi Mutiara Timur, sambil Mutiara Selatan. Oke, Mutiara Selatan sudah ada Gubeng Tasikmalaya. Gimana? The broken hearted, a silent prayer for the fate departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. Oke, kereta api menuju Bandung telah sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Wow.
Mutiara Selatan. Kan kita. Iya, kita. Kita, Rey. Sekarang? Iya. Masih lama. Waduh, penuh. Ya, di belakang, Rey. Di belakang, Rey. Eksekutif belakang. Oke. Inilah kita akan permutiaraan dari Mutiara Timur, Mutiara Selatan. Oke. Eksekutif 2. Kereta makan. Kalau ingin makan. Eksekutif 2. Sana ya? 2. Kok diberi bantal tuh? Di selimut. CD 11 D. Ini masuk. Ray, kemana? Cari ke belakang. Aduh, dinginnya dingin. Yang mana? 13 ini ya? 12 CD. Iya, saya depan. Ray di belakang. Satu belakang. Ini enggak, eta di belakang. Kita sih ibu. Jadi di sini. Ayo eksekutif 8 dan 8. Eksekutif 2 ya kan? Iya. Oh, satu dulu. Ya. Tidur. Isi eta direbahkeun. Direbahkeun kayak ya. Pencet ini. Pencet pinggir. Pinggir pencet. Yang itu tuh parabola itu. Api Mutiara Selatan akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun akhir Bandung dengan pemberhentian di stasiun Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Maros, Sidareja, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, Kiara Condong, dan Bandung. Terima kasih. Dear passengers, in a few more moments, Mutiara Selatan train will depart from Surabaya Gubeng Station to the final station, Bandung. The train will also stop at Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Maros, Sidareja, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, Kiara Condong, and Bandung Station. Thank you. Kenyamanan dalam perjalanan Anda, kami himbau untuk menjaga dan menempatkan barang bawaan di tempat yang aman
dan tidak mengganggu kenyamanan pelanggan lainnya. Jika Anda membutuhkan bantuan, dapat menghubungi petugas kami, dan kami mohon kerjasamanya untuk selalu menutup pintu kabin. Terima kasih. Supaya tidak kedinginan, buka selimutnya. Oke. Malam yang indah kemarin di Jaya Kusuma. Sekarang Mutiara Selatan, tadi Mutiara Timur. Pas bener liburan itu dengan kereta api, guys. Mantap. Dari Pasundan, Jaya Kusuma, Mutiara Timur, Mutiara Selatan, Tawang Alun, waduh. Oke guys, kita berangkat. Langit jingga menyapa kota Surabaya dalam senyap senja. Langit jingga di ujung kota, kereta tua melintas perlahan. Suara klakson riuh tak tergesa, menyisakan kenangan di pelabuhan. Oh senja di Surabaya masih menyimpan cerita lama tentang cinta di bangku taman dan tawa di bawah jendela stasiun Jalan Tinjau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun, Sugeng Rawu, Ken kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia, tetap semangat di tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, kesehatan, rezeki yang melimpah, dan juga yang dapat jodoh. Bagi yang belum dapat jodoh pemirsa, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh tahun ini dapat jodoh pemirsa, amin. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dari tahun 2025 ini dan seterusnya kita dapat keberkahan pemirsa, dan terus maju untuk mendapatkan kesuksesan, amin. Oke pemirsa yang berbahagia, kebetulan video ini tayang bulan Agustus 2025, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun pemirsa. Waduh, kita sudah 80 tahun merdeka pemirsa. Kira-kira apakah kita sudah merdeka? Oleh karena itu Mamang mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Mudah-mudahan Indonesia tetap maju terus, tambah sejahtera, tentram, adil, ya, damai, dan menjadi negara yang super power macan Asia pemirsa, dan bisa mendamaikan dunia dan mensejahterakan rakyat, amin. Oke pemirsa yang berbahagia, selain itu marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita bangsa Palestina. Mudah-mudahan bangsa Palestina kembali damai, sejahtera, tentram, dan merdeka pemirsa dari hama-hama penjajah Israel.
Mudah-mudahan bangsa Palestina kembali merdeka seperti sejak zaman dulu kala pemirsa. Ketentraman sejak zaman dulu sebelum berdirinya Israel pemirsa. Waduh. Memang ya, sebagai bangsa Indonesia patut berdoa untuk saudara kita kepada bangsa Palestina. Mamang akan berdoa mudah-mudahan bangsa Palestina kembali merdeka. Merdeka Palestina, Free Palestine. Amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat malam le. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le. Selamat sore, selamat siang, selamat kapanpun saudara menonton yang ke-100 episode. Waduh, ini sudah 100 episode pemirsa. Perjalanan epik ke Tanah Dewata, Bali, Lombok, Banyuwangi, Surabaya le. Waduh. 100 episode le. Waduh. Memang berangkat pada tanggal 26 Desember 2024 ya. Dan episode ke-100 sudah tanggal 28 Desember 2024. Di hari Natal 2024 pemirsa. Video ini tayang bertepatan dengan bulan Agustus 2025. Jadi 100 episode ini sudah 8 bulan pemirsa. Waduh. Menjelang 9 bulan pemirsa. Waduh. Ya sudah 8 bulan ke 9 bulan. Bagi ibu-ibu yang sedang mengandung mungkin ya menunggu untuk lahir pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-100 ceritanya Mamang sudah naik kereta api Mutiara Selatan pemirsa, yang akan membawa Mamang dari stasiun Surabaya Gubeng ke kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin pemirsa, Provinsi Jawa Barat pemirsa. Yang ketika sekarang ya 2025 sedang dipimpin oleh Gubernur Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi pemirsa. Ya mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi insya Allah akan menjadi pemimpin Nusantara pemirsa. Amin. Jadi ceritanya episode ke-100 ini adalah pulang dari Tanah Dewata, Lombok, Banyuwangi ya, dan sedang naik kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Surabaya Gubeng ke kota Tasikmalaya pemirsa. Tepat pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng dan diperkirakan sampai ke kota Tasikmalaya pukul 3.20 waktu Indonesia Barat pemirsa. Ya kurang lebih sekitar 10 jam pemirsa. Sampai ke kota Tasikmalaya. Waduh. Ini sejarah antara Israel ke Pulau Siprus pemirsa. Ketika rudal-rudal hipersoniknya Iran menghantam Israel ya, banyak orang-orang Israel yang hengkang ya, dan juga eksodus yang mengungsi ke Pulau Siprus pemirsa. Dan ini sejarah antara Surabaya ke kota Tasikmalaya. Waduh. Ya Mamang punya tanah air, punya ya, tanah air Mamang kan Indonesia, kampung halaman Mamang kan kota Tasikmalaya pemirsa. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia ya harus patut berbangga juga, karena bangsa Indonesia punya tanah air sendiri pemirsa ya, punya tanah air yaitu tanah air Indonesia pemirsa. Jadi kalau kita keliling-keliling dunia ya bisa pulang ke tanah air ya, ke Indonesia pemirsa. Lain halnya dengan bangsa yang sebelah ya, bangsa yang sebelah, bangsa yang mempunyai tanah air hasil gusuran dari bangsa lain pemirsa. Waduh. Oleh karena itu jagalah tanah air kita, bumi kita, laut kita, udara kita pemirsa ya. Jangan sampai diklaim oleh bangsa lain pemirsa. Waduh. Apalagi merusaknya pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi perjalanan ke-100 ini perjalanan episode ke-100 ini adalah perjalanan pulang dari Surabaya ke kota Tasikmalaya pemirsa.
menggunakan kereta api Mutiara Selatan. Ya memang kalau dari Surabaya ke kota Tasikmalaya Bandung itu ada beberapa kereta pemirsa. Kalau perjalanan malam 2 kereta pemirsa, kereta api Turangga dan kereta api Mutiara Selatan. Kalau siangnya kereta api Argo Wilis dengan kereta api Pasundan pemirsa. Dan kebetulan ya saat Nataru 2024 semua kereta api full ya. Kursinya terisi pemirsa, sudah di booking pemirsa, tidak tersisa. Waduh. Termasuk Mamang sendiri ya, ketika duduk di kereta ini ada di sebelahnya sudah ada di booking pemirsa, tapi nggak tahu naiknya di mana nih. Oke pemirsa yang berbahagia, kereta api Mutiara Selatan berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng akan melewati beberapa kota di Provinsi Jawa Timur pemirsa. Di antaranya adalah Mojokerto, melewati Nganjuk, melewati Ngawi, Madiun ya. Lalu melewati Sragen, lalu masuk ke Jawa Tengah, ke Solo ya, ke Klaten dan masuk ke kota Yogyakarta, lalu masuk lagi ke Purworejo, Kebumen, Kroya, Kroya ya, lalu Banjar dan kota Tasikmalaya. Dan kereta ini akan berakhir nanti di Bandung pemirsa. Ya memang sendiri tidak sampai ke Bandung ya, tapi ke kota Tasikmalaya. Ya. Nah, perjalanan ini adalah perjalanan malam pemirsa. Biasa kan kalau perjalanan malam ya enaknya itu tidur pemirsa. Waduh, apalagi sudah berkelana pemirsa. Berkelana 3 pulau pemirsa. Waduh. Bagi saudara yang baru datang di episode 100 mungkin agak bingung pemirsa. Ya, akan pelanga-pelongo pemirsa. Oleh karena itu saudara tontonlah episode-episode sebelumnya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi pemirsa ya. Jadi alangkah baiknya tonton dari episode pertama supaya berkronologis dan saudara akan tahu mengapa Mamang sekarang naik kereta api Mutiara Selatan pulang ke kota Tasikmalaya dari Surabaya pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata perjalanan malam ini menyenangkan sekali pemirsa. Waduh, meskipun lelah-lelah sudah berkeliling berkelana, tapi sangat menyenangkan sekali pemirsa. Kenapa menyenangkannya? Ya kita bisa menikmati suasana perjalanan pemirsa. Waduh, baik dari alam sadar, mungkin nanti alam tak sadar pemirsa alias ngimpi. Waduh. Memang kalau malam enaknya tidur pemirsa ya. Enaknya tidur dan bermimpi indah naik kereta api. Waduh. Dan kebetulan Mamang naik kereta api eksekutif di mana nanti ada selimut pemirsa. Kalau yang namanya selimut kan enak ya. Bisa hangat pemirsa. Dan saya rasa Mamang tidak akan banyak vlog ya. Waduh, nggak tahu nih apakah nanti terbangun di tengah jalan ataupun nanti terbangunnya pas mau turun di kota Tasikmalaya pemirsa, atau jangan-jangan terbawa ke Bandung pemirsa. Aduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, inilah perjalanan ke 100 ya, episode epic perjalanan Tanah Dewata yang sekarang mau pulang pemirsa. Tinggal selangkah lagi pemirsa. Nah, sambil menikmati perjalanan naik kereta api Mutiara Selatan, Mamang akan sedikit cerita tentang Provinsi Jawa Timur pemirsa. Karena ternyata ada sebuah negara di Jawa Timur yang terlupakan pemirsa. Waduh. Negara di Jawa Timur yang mungkin sebagian orang tidak tahu atau mungkin sudah dilupakan dalam sejarah pemirsa. Dan negara ini bukan kerajaan pemirsa, negara yang seperti kita, negara Republik Indonesia pemirsa. Waduh, kira-kira negara apa tuh? Dan ternyata di Jawa Timur ini ada 3 wilayah, 3 negara pemirsa. Waduh. Nanti Mamang akan bahas satu negaranya aja yang beribu kota di Surabaya pemirsa. Dan negara ini ada setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Waduh, kira-kira negara apa nih? Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang penasaran dengan cerita episode ke-100 ya,
Saudara jangan skip, siapa tahu bermanfaat ya. Namun bagi saudara yang membosankan dengan channel Mamang, waduh tak suka dengan channel Mamang, simple dengan Mamang ya, skip aja. Ya, yang penting saudara jangan iri hati, apalagi dengki, waduh, apalagi yang berbuat aneh-aneh pemirsa, waduh. Jadi bagi saudara yang membosankan melihat channel Mamang ya skip aja lah, skip simple dengan Mamang. Saudara nonton dan tidak juga ya simple dengan Mamang mah, tak masalah pemirsa. Waduh. Oke, yang penting happy aja pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang menonton sampai tamat ya, Mamang akan berdoa ya. Mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Mudah-mudahan saudara yang menonton sampai tamat, baik episode ke-100 maupun nanti sampai episode tamatnya perjalanan ini. Mungkin ada beberapa episode ya di atas 100 nanti. 100 berapa nih sampai ke kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang yang termakmur, tersukses di negeri ini pemirsa. Bagi saudara yang tak mengalaminya, mudah-mudahan anak cucu cicit saudara yang akan mengalaminya. Dan mudah-mudahan di antara keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Mamang akan berdoa siapapun yang menonton sampai tamat, mudah-mudahan di antara anak cucu cicit saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Dan mudah-mudahan rezeki saudara lancar. Amin. Selain itu bagi saudara yang punya pendapat, punya punya pengetahuan ya, kita sharing-sharing. Mamang pun bukan asal bicara pemirsa ya, tidak bicara kosong pemirsa. Waduh. Tapi bicara sesuai dengan sumber yang Mamang miliki, yang mungkin pendapatnya akan berbeda pemirsa. Oleh karena itu saudara boleh sharing-sharing di kolom komentar. Yang penting ya tidak bikin keonaran atau bergaya-gaya mosat yang bikin kegaduhan pemirsa. Waduh, yang bikin adu domba pemirsa. Yang penting menjaga perdamaian pemirsa, karena channel ini adalah channel perdamaian yang penuh dengan perdamaian. Mamang sebagai admin, apabila ada komentar yang aneh-aneh, yang bikin aneh ya, mohon maaf aja ya, Mamang skip pemirsa, untuk menjaga perdamaian di dunia channel Mamang pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, bahwa di daerah Jawa Timur yang kita kenal dengan Provinsi Jawa Timur, dahulu ada 3 negara di situ pemirsa. Waduh, 3 negara itu diantaranya adalah negara Republik Indonesia, ada juga wilayah negara Jawa Timur, dan juga negara Madura pemirsa. Negara Madura, negara Jawa Timur, dan negara Republik Indonesia di wilayah Jawa Timur pemirsa. Ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, wilayah Jawa Timur merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Baru pada tahun 1948 di wilayah Jawa Timur itu terbagi 3 pemirsa. Kenapa bisa jadi terbagi 3 pemirsa? Waduh, ada kabupaten yang berada di bawah Republik Indonesia, ada kabupaten kota yang di bawah negara Jawa Timur, dan ada juga kabupaten di Jawa Timur yang di bawah negara Madura pemirsa. Ya mungkin saudara akan bertanya juga ya, kenapa di Jawa Timur setelah kemerdekaan Republik Indonesia itu ada 3 negara pemirsa ya. Ada negara Republik Indonesia, ada negara Jawa Timur, ada negara Madura pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, awal mula terpecahnya 3 negara di Provinsi Jawa Timur ini tak lain adalah ulah dari Belanda sendiri pemirsa. Dilansir dari tirto.id, umur pendek negara Jawa Timur, reporter Armandani, terbit 18 Agustus 2016. Menurut Romo YB Mangunwijaya dalam bukunya Menuju Republik Indonesia Serikat, mengungkapkan
Pada tahun 2045 nanti Indonesia secara mental siap menjadi negara federal. 100 tahun setelah kemerdekaan, Indonesia seharusnya sudah mendewasakan diri sebagai negara. Romo Mangun menganggap bahwa dominasi sentralistik atau kekuasaan negara dan elit penguasa sudah tidak lagi relevan. Sentralisasi macam Serbia Raya akan berpotensi melahirkan gerakan separatis ala Yugoslavia yang justru akan membahayakan negara itu sendiri. Indonesia sendiri pernah mengadopsi sistem politik negara federal, yaitu sebuah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian, pemirsa, di mana negara bagian ini mempunyai otonomi yang sangat luas dan bisa mengatur wilayahnya sendiri, bahkan bisa mengatur dalam negerinya sendiri. Waduh, mungkin hanya beberapa poin yang diatur oleh pusat, pemirsa. Ya, mirip-mirip dengan negara Amerika Serikat, pemirsa. Indonesia sendiri pernah mengadopsi sistem politik negara federal yang kita kenal dengan RIS, Republik Indonesia Serikat, atau juga dikenal dengan USI, United States of Indonesia, pemirsa. Waduh, mirip-mirip dengan USA, United States of Amerika, pemirsa. RIS atau Republik Indonesia Serikat dibentuk pada tanggal 27 Desember 1949 dan bubar 17 Agustus 1950. Waduh. Setelah bubar, RIS kembali menjadi Republik Indonesia atau dikenal dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Jalan Terjal Negara Federal, Belanda mensponsori pembentukan negara-negara federal. Mengapa tak bertahan lama dan Indonesia kembali kebentuk NKRI, pemirsa? Ditulis oleh tim Historia, edisi 27 Juni 2023. Tak rela negara bekas jajahan lepas, yang tentu bakal merugikan kepentingan Belanda. Pemerintah Belanda mengirimkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus Johannes van Mook ke Indonesia. Dia dianggap orang yang tepat. Lahir di Indonesia, tepatnya di kota Semarang. Intelektual, dekat dengan sejumlah cendekiawan Indonesia yang relatif progresif. Namun situasi sudah berubah. Dr. Van Mook pun menyiasati dengan menawarkan konsep negara federal. Sejak lama dia mengidamkan Hindia Belanda lepas dan tak diperintah dari Belanda. Tetapi negara tersebut tidak terlalu kuat, pemirsa, karena ada negara-negara bagian lain. Kali ini Van Mook punya pertimbangan lain akibat perang. Jawa menjadi miskin, sedangkan luar Jawa punya peluang memulihkan ekonomi. Tetapi di sisi lain luar Jawa akan tertulari nasionalisme dari Jawa. Jadi menurut pikiran Dr. Van Mook ini jikalau Indonesia menggunakan sistem kesatuan, itu akan memperkuat rasa nasionalisme dan Belanda sulit akan mengendalikannya, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, supaya Indonesia masih tetap dikendalikan oleh Belanda, Belanda pun tercetus idenya untuk membentuk negara federal untuk Indonesia, di mana negara Indonesia ini terdiri dari banyak negara-negara bagian, dan negara-negara bagian inilah harus pro Belanda, pemirsa. Waduh. Jadi setidaknya negara yang dibentuk oleh pejuang zaman dahulu, oleh Republik Indonesia tidak kuat, bahkan bisa dikendalikan oleh Belanda, pemirsa. Jadi intinya setengah memerdekakan Indonesia, tetapi masih bisa mengendalikan Indonesia. Jadi itulah impian Dr. Van Mook, pemirsa. Karena sejatinya Belanda pun setelah Perang Dunia Kedua, setelah Indonesia merdeka, butuh dana dari Indonesia karena Belanda tak punya apa-apa, pemirsa. Jadi nanti kalau seandainya Indonesia negaranya federal otomatis setidaknya rasa nasionalisme orang Indonesia itu tak sekuat dan bisa dikendalikan oleh Belanda, pemirsa.
Setelah proklamasi, diadakanlah perjanjian Linggarjati antara Inggris, Indonesia, dan Belanda. Hasil dari perjanjian Linggarjati inilah wilayah Republik Indonesia terdiri hanya 3 pulau pemirsa, yaitu wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Sedangkan sisanya dikendalikan oleh Belanda seperti Kalimantan, Sulawesi. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 11 November 1946 sampai tanggal 25 Maret 1947. Hasil dari perundingan Linggarjati inilah maka wilayah Indonesia itu terbagi dua pemirsa, yaitu wilayah Republik Indonesia yang secara de facto mengakuinya Jawa, Madura, dan Sumatera pemirsa. Sedangkan di luar Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, NTB, Papua itu merupakan wilayah kekuasaan Belanda pemirsa. Nah, dari modal itulah PANMUK akan membentuk negara boneka yang kelak akan memecah belah Indonesia pemirsa. Dr. PANMUK memulainya dengan konferensi Malino yang membuka jalan bagi munculnya sejumlah negara bagian. Dari hasil perjanjian Linggarjati inilah Dr. PANMUK mendirikan sebuah negara di Indonesia Timur yang wilayahnya antara Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Maluku pemirsa, yang dikenal dengan negara Indonesia Timur. Lalu terjadilah agresi militer Belanda tanggal 21 Juli 1947 di mana Belanda menyerbu wilayah Republik Indonesia yang notabene saat itu wilayah Republik Indonesia terdiri di 3 pulau yaitu Madura, Jawa, dan Sumatera. Itu diserbu pemirsa oleh Belanda. Belanda berhasil menguasai Madura, berhasil menguasai sebagian wilayah Sumatera termasuk Sumatera Timur dan Sumatera Selatan, lalu menguasai wilayah Jawa Barat pemirsa, dan Jawa Tengah, dan juga menguasai sebagian Jawa Timur, bagian timur pemirsa. Pasca agresi militer Belanda inilah PANMUK pun mendirikan sebuah negara di wilayah yang dikuasai Belanda, termasuk di Jawa Timur pemirsa. Di Jawa Timur sendiri PANMUK mendirikan 2 negara, yaitu negara Jawa Timur dan negara Madura. Sepanjang sejarahnya Dr. PANMUK ini berhasil mempengaruhi para cendekiawan, para tokoh-tokoh Indonesia untuk mendirikan sebuah negara pemirsa. Di luar negara Republik Indonesia, sehingga akhirnya terbentuklah beberapa negara-negara atau dikenal dengan negara bentukan Belanda pemirsa. Di antaranya adalah negara Indonesia Timur yang wilayahnya antara Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku pemirsa, tanpa Papua ya. Lalu negara Pasundan yang menjadi wilayah Jawa Barat sekarang pemirsa. Memang sudah bahas tentang negara Pasundan. Scroll aja pemirsa. Lalu ada negara Jawa Timur. Lalu ada negara Madura. Ada juga negara Sumatera Timur yang wilayahnya Sumatera Utara bagian timur pemirsa. Lalu ada negara Sumatera Selatan yang sekarang menjadi provinsi Sumatera Selatan. Negara-negara bentukan PANMUK ini nanti akan disatukan dengan negara Republik Indonesia, tapi dalam bentuk federal pemirsa, dalam bentuk negara-negara bagian, mirip-mirip dengan Amerika Serikat. Meskipun dibentuk negara federal atau kita kenal dengan negara Indonesia Serikat, PANMUK ini punya misi tersendiri pemirsa, yaitu ingin memecah belah Indonesia, memecah belah menjadi beberapa negara. Kalau sudah menjadi beberapa negara, nah berharap ya Belanda pun bisa mengendalikan Indonesia. Gagasan PANMUK bukan hanya gagal tetapi juga mematikan alternatif dari bentuk negara kesatuan. Ya, tujuan PANMUK cuma satu, yaitu divide et impera pemirsa. Politik pecah belah.
alias adu domba pemirsa. Jadi membentuk negara yang dibuat oleh Belanda untuk menandingi negara Republik Indonesia. Itulah tujuan Dr. Van Mook. Di Jawa Timur sendiri ada 3 negara yang membawahi Jawa Timur pemirsa. Ada yang dikuasai oleh negara Republik Indonesia, ada yang dikuasai oleh negara Jawa Timur, ada yang menjadi negara Madura pemirsa. Yang menjadi pertanyaan, kok bisa wilayah Jawa Timur itu terbagi 3 negara pemirsa? Jawa Timur yang kita kenal hari ini ya, itu adalah salah satu provinsi pemirsa yang terdiri dari Pulau Jawa bagian timur dan Madura pemirsa. Namun pada saat itu terdiri dari 3 negara. Waduh, 2 negara bentukan Dr. Van Mook dan 1 negara Republik Indonesia, yaitu negara Republik Indonesia, negara Jawa Timur dan negara Madura. Di Jawa Timur sendiri, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan datangnya Belanda kembali ke Indonesia, menjadi 2 golongan yang terpecah pemirsa. Yang satu menginginkan Indonesia ini berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang satu lagi menginginkan menjadi negara yang federal alias federalis, karena terhasut dan terpropaganda oleh Dr. Hubertus Van Mook pemirsa. Waduh, di mana Dr. Hubertus Van Mook ya memberikan pencerahan, memberikan propaganda kepada tokoh-tokoh di Jawa Timur supaya negara yang terbaik itu adalah negara federal pemirsa. Di mana negara federal, negara republik, harus ada negara-negara bagiannya pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, kaum federal ya tergugah untuk mendirikan sebuah negara bagian atau negara yang terpisah dari Republik Indonesia yang kelak akan bergabung dengan Indonesia dalam bentuk negara Republik Indonesia. Nah, wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda saat perang agresi militer Belanda I di Jawa Timur itu dibentuklah sebuah negara yang dikenal dengan negara Jawa Timur dan juga negara Madura. Setahun sebelum pertemuan itu terjadi, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1948, Panji Rakyat, sebuah koran, menaikkan sebuah tulisan berjudul "Perbedaan antara kaum federalis yang menginginkan negara-negara bagian, inginkan negara kita seperti negara Amerika, dan kaum unitaris ya yang menginginkan negara NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia." Kedua kutub antara kaum federalis dan unitaris ini memang mewarnai perjalanan pembentukan dan keberlangsungan Indonesia. Salah satu negara federal yang ada di Indonesia saat itu adalah negara Jawa Timur. Negara ini lahir berdasarkan resolusi Konferensi Jawa Timur yang dibentuk pada tanggal 23 November 1948. Konferensi ini diadakan di Kabupaten Bondowoso pemirsa. Memutuskan didirikannya negara Jawa Timur setelah sebelumnya mengadakan konferensi yang dihadiri oleh 75 orang wakil dari dewan-dewan kabupaten yang diketuai oleh RTP Ahmad Kusumo Negoro yang berasal dari Bupati Banyuwangi pemirsa. Berdasarkan sumber surat kabar Panji Rakyat bertanggal 3 Desember 1948, diketahui bahwa ide tentang negara Jawa Timur ini telah ada sejak resolusi 23 November sebelumnya. Konferensi itu menunjuk Raden Tumenggung Ahmad Kusumo Negoro sebagai wali negara Jawa Timur, atau istilah sekarangnya adalah presiden atau presiden negara bagian pemirsa, presiden negara Jawa Timur. Jadi kalau wali ya ditunjuk pemirsa, kalau presiden dipilih. Itu bedanya. Pelantikannya disahkan oleh Dr. Bell selaku wakil tertinggi mahkota negeri Belanda. Lalu Belanda pun menyumbangkan dana untuk pembentukan negara Jawa Timur ini. Wilayahnya mencakup 12 kabupaten di Jawa Timur,
1 Banyuwangi, 2 Jember, 3 Bondowoso, 4 Situbondo, 5 Lumajang, 6 Kabupaten Malang, 7 Lamongan, 8 Bojonegoro, 9 Mojokerto, 10 Probolinggo, 11 Pasuruan, dan 12 Kabupaten Gresik. Selain 12 kabupaten ditambah dengan 2 kota praja, yaitu kota Surabaya dan kota Malang. Sedangkan wilayah kabupaten dan kota lain di Provinsi Jawa Timur yang sebagian menjadi wilayah Republik Indonesia, pemirsa. Di antaranya adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Magetan, ya. Itu menjadi wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pulau Madura menjadi negara Madura, pemirsa. Jadi pada saat itu terdirilah 3 negara dalam satu provinsi sekarang. Waduh, dalam satu wilayah Jawa Timur terdiri dari 3 negara, pemirsa. 1 negara Madura, 2 negara Jawa Timur, 3 Republik Indonesia. Waduh, negara Jawa Timur dan negara Madura itu dibentuk oleh Belanda, pemirsa. Mungkin Mamang akan bahas negara Madura di episode yang lain, pemirsa. Kita fokus ke negara Jawa Timur. Negara Jawa Timur dalam surat kabar Pelita Rakyat tertanggal 2 Desember 1148 disebutkan bahwa Konferensi Bondowoso memberikan mandat kepada pengurus dan wali negara Jawa Timur untuk memberikan kontribusi terhadap pemerintah Republik Indonesia Serikat nanti. Waduh, sebagai negara yang mempunyai hak bersuara dan menjadi negara yang sejajar dengan negara-negara lain, termasuk sejajar dengan Republik Indonesia, pemirsa. Pembentukan negara Jawa Timur juga merupakan upaya bagi masyarakat Jawa Timur untuk berusaha sekuat-kuatnya dan seluas-luasnya dengan tenaga sendiri memajukan kemakmuran masyarakat yang ada di Jawa Timur. Mandat ini merupakan amanat dari masyarakat Jawa Timur dan bukan merupakan sesuatu yang diberikan oleh pemerintah kolonial. Negara federal dianggap tidak bertentangan dengan sifat kebangsaan. Saat itu pembentukan negara Jawa Timur merupakan satu usaha yang sinergis dengan membentuk negara Indonesia Serikat, atau dalam bahasa Inggrisnya United States of Indonesia. Waduh, kebalikan dari USA ya. Ini USI. Dalam pidatonya, Wali Negara Jawa Timur mengatakan bahwa rakyat Jawa Timur berhasrat mengatur negara sendiri dengan jalan yang sah. Sebagai segala bentuk kekuatan dan ketakutan, negara Jawa Timur sendiri dibentuk bukan untuk membuat Indonesia sebagai negara menjadi kurang otoritas. Lebih dari itu, pembentukan negara baru ini merupakan bentuk dukungan terhadap ide sebagian kelompok yang menginginkan negara federal atau negara Indonesia Serikat. Namun sayangnya, usia negara Jawa Timur tidak berumur panjang, pemirsa. Berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 26 tahun 1950, diketahui bahwa rakyat Jawa Timur sendiri menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia, pemirsa. Nah, pada tahun 1950-an banyak negara-negara yang dibentuk oleh Belanda mulai melebur ke negara Republik Indonesia untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Diawali dari negara Pasundan. Ya, bagi saudara yang menginginkan negara Pasundan, ya memang sudah bahas, scroll aja. Negara Pasundan ini awal dari keruntuhan negara federal alias negara Republik Indonesia Serikat, pemirsa. Lalu dari negara Pasundan yang melebur ke negara Republik Indonesia akhirnya berdampak ke negara-negara lain yang dibentuk oleh Belanda untuk melebur ke negara Republik Indonesia, termasuk negara Jawa Timur dan negara Madura, pemirsa. Berdasarkan surat Presiden nomor 26 tahun 1950,
diketahui bahwa pemerintah negara Jawa Timur mengajukan penyatuan diri terhadap pusat atau negara Republik Indonesia. Wali negara Jawa Timur sendiri meletakkan jabatannya per tanggal 16 Januari 1950. Setelah wali negara mundur, pemerintah pusat menunjuk dan mengangkat komisaris pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk daerah bagian Jawa Timur kepada Samadikun. Surat perintah ini ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat, Ida Anak Agung Gede Agung. Surat itu dikeluarkan di Jakarta pada 19 Januari 1950 yang diketahui oleh Direktur Kabinet Presiden A.K. Pringgodigdo. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1950, tepat 5 tahun Republik Indonesia merdeka, proklamasi kemerdekaan Indonesia, negara federal bubar pemirsa. Waduh. Dan statusnya kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang namanya negara kesatuan Republik Indonesia itu hanya ada satu negara, tidak ada negara-negara lain. Semuanya satu negara, satu tanah air, satu bangsa, yaitu Indonesia pemirsa. Tidak ada negara-negara bagian. Waduh. Termasuk hukum, ya, struktur pemerintahannya dan sebagainya, ya, satu pemirsa, terpusat. Oke pemirsa yang berbahagia, kira-kira menurut saudara Indonesia cocoknya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia atau menjadi negara federasi? Mirip-mirip Amerika. Kita pernah menjadi negara federasi pemirsa, ya. Dan negara federasi itu dibentuk oleh Belanda, ya, tujuannya untuk memecah belah Indonesia. Oleh karena itu pada masa itu masyarakat menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan seandainya kalau sekarang kita merubah menjadi negara federasi, apa yang akan terjadi pemirsa? Kalau sekarang seandainya menjadi negara federasi, dilansir dari pinterpolitik.com dengan judul artikel "Bila Indonesia jadi negara federasi atau negara serikat". Republik Indonesia Serikat sudah lama berakhir dan kembalinya bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Namun ada sedikit kalangan zaman sekarang, ya, yang menginginkan kembalinya berbentuk negara serikat atau negara federasi. Bagi banyak orang Indonesia, tanggal 17 Agustus mungkin menjadi hari yang sakral. Bagaimana tidak? Tanggal tersebut khususnya pada tahun 1945 menjadi momen penting akan lahirnya negara Republik Indonesia. Setiap tahun hari itu selalu diperingati dengan berbagai kegiatan, mulai dari upacara kemerdekaan hingga acara perlombaan yang diadakan di tingkat ke-RT-an, RW, kampung, ya. Peringatan seperti ini pun tidak hanya dirayakan di Indonesia, melainkan juga oleh warga-warga kita yang berada di luar negeri. Bahkan orang luar negeri pun menikmati kemeriahan HUT kemerdekaan Republik Indonesia pemirsa. Banyak bule-bule, ya, berkunjung ke Indonesia pas tanggal 17-an karena menginginkan, ya, ingin merayakan kemerdekaan. Salah satunya karena di Indonesia itu meriah, banyak permainan dan karnaval pemirsa. Waduh. Salah satu peringatan tersebut pernah dilaksanakan di Amsterdam, Belanda pada tahun 1949 yang dihadiri oleh sejumlah tokoh. Salah satunya adalah Sultan Hamid II yang memberikan sambutan di Minerva Pavilion. Waduh. Bahkan di Belanda sendiri, ya, tahun 49 merayakan proklamasi pemirsa. Apa yang unik dari Sultan Hamid II adalah julukan yang dimilikinya, yaitu The Federalist, atau salah satu tokoh yang menginginkan negara kita adalah negara federal pemirsa. Ia adalah salah satu tokoh Indonesia di awal-awal perjuangan kemerdekaan yang berjuang
strategi terbentuknya Indonesia sebagai sebuah negara federal, mirip dengan model negara federal ala Amerika Serikat. Sejarah juga pernah mencatat bahwa antara tahun 1949 sampai tahun 1950 Indonesia menjadi sebuah negara federal yang bernama Republik Indonesia Serikat, atau juga dikenal dengan Republic of the United States of Indonesia atau UC ya, USI. Kebalikan jadi USA, ini USI ya. Keberadaan USI alias RIS sebagai negara federal ini memang merupakan salah satu poin penting terkait perjuangan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan. Apalagi Belanda tampaknya memang bermaksud untuk tetap mengukuhkan pengaruhnya di bumi pertiwi lewat Republik Indonesia Serikat ini. Cheesebrecher dalam bukunya Juliana dan Bernard bahkan menyinggung soal pemberontakan APRA yang terjadi di Bandung tahun 1950 yang salah satu tokohnya adalah Herman Westerling. Beliau adalah tentara Belanda yang bikin keonaran di Bandung, pemirsa. Uniknya disebutkan oleh Sultan Hamid II. Ternyata APRA ini didalangi oleh Sultan Hamid II, pemirsa. Waduh. Sultan Hamid II di belakangnya yang dianggap punya kaitan dengan keinginan Pangeran Bernard, suami dari Ratu Juliana yang ingin berkuasa sebagai Onderkoning atau raja bawahan yang berkuasa atas Nusantara. Artinya bentuk federasi adalah salah satu jalan menuju pengukuhan pengaruh itu. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa terbentuknya negara federasi itu yang diinginkan Belanda, pemirsa. RIS kemudian berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950. Indonesia berubah menjadi sebuah negara kesatuan. Namun andai kata apabila Indonesia tetap menjadi negara federasi atau sekarang menjadi negara federasi, kira-kira apa yang akan terjadi di bumi pertiwi ini? Apakah negara kita akan menjadi lebih baik atau lebih buruk dari kondisi saat ini? Ketika muncul gagasan Indonesia Serikat, gagasan tentang Indonesia sebagai sebuah negara federal sebetulnya merupakan kombinasi ide dari beberapa kelompok orang Indonesia dan juga Belanda. Di kubu Indonesia selain Sultan Hamid II, ternyata Bung Hatta merupakan salah satu tokoh yang menginginkan Indonesia modelnya federal, pemirsa. Ini misalnya diungkapkan oleh Solihin Salam dalam bukunya Soekarno-Hatta ketika ia mengutip pernyataan Soekarno. Sementara di kubu Belanda, Hubertus Johannes van Mook yang memang bahas tadi ya, yang merupakan seorang letnan gubernur jenderal Hindia Belanda ya, yang diutus ke Indonesia untuk memecah belah Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah salah satu penggagas ide negara federasi Indonesia. Ia menjadi salah satu orang yang menyebarkan gagasan federalis. Benturan juga terjadi di antara orang-orang Belanda sendiri karena banyak juga yang menentang Van Mook yang menginginkan Indonesia jadi bagian dari wilayah persemakmuran Belanda. Kala itu beberapa bagian dari negara federasi Indonesia terbentuk, misalnya negara Indonesia Timur. Beberapa wilayah otonomi lainnya terbentuk juga, diantaranya negara Sumatera Timur, Sumatera Selatan, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, pemirsa, serta wilayah otonomi lain seperti Jawa Tengah, Borneo, Banjar, Bangka, dan Riau. Meskipun otonomi itu di bawah kendali Belanda, pemirsa. Van Mook juga mengajukan pembentukan Voorlopig Federal Regering atau istilah lainnya pemerintah federal sementara. Ini merupakan era yang kalau di buku sejarah mata pelajaran di sekolah sebagai era negara-negara boneka Belanda. Jadi yang maksud negara boneka Belanda itu Belanda memberikan dana kepada tokoh-tokoh di suatu daerah ya untuk mendirikan sebuah negara, pemirsa, termasuk perlindungan, termasuk keamanannya, termasuk SK pengangkatannya, pemirsa. Waduh, SK pengangkatannya adalah
Ratu Belanda pemirsa. Bahkan dimerdekakan oleh Belanda. Waduh. Namun Republik Indonesia Serikat bubar ya pada tanggal 17 Agustus 1950. Hal itu dikarenakan rakyat menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia karena negara federal sejatinya adalah pembentukan Belanda pemirsa, dan takutnya nanti terpecah belah. Oleh karena itu saat itu rasa nasionalisme Indonesia ya menjadikan negara federal itu bubar pemirsa dan kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Takutnya kita kembali dijajah lagi oleh Belanda. Jadi sebelum berandai-andai ya, kita membahas dulu pemahaman kondisi ketika Indonesia pernah menjadi negara federal. Ternyata Indonesia pernah menjadi negara federal karena memang taktik Belanda ingin memecah belah persatuan Indonesia, ingin memecah belah ya kesatuan negara Indonesia, rasa nasionalisme Indonesia. Sebelum membahas berandai-andainya, perlu dipahami bahwa kondisi Indonesia saat itu memang tengah berusaha dipecah belah oleh Belanda agar suara dan perjuangannya menjadi lemah. Bagi para pejuang dan pendiri bangsa menyetujui untuk jadi negara serikat sangat mungkin adalah semata-mata demi mendapatkan pengakuan kedaulatan terlebih dahulu. Kemudian bila sudah aman baru kembali menjadi negara kesatuan. Yang jelas negara kesatuan tentu akan lebih kuat ikatannya sehingga tidak mudah digoyahkan oleh pengaruh dari luar. Jadi kalau Indonesia saat itu tetap menjadi negara serikat, besar kemungkinan ya perpecahan akan jauh lebih besar efeknya. Ketika Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat, ketika Belanda hengkang keluar dari Indonesia, Belanda pun ya bisa mengadu domba antar negara bagian pemirsa, yang pada akhirnya negara bagian pun menginginkan untuk merdeka pemirsa, yang pada akhirnya cita-cita para pahlawan zaman dulu ini ingin mendirikan negara Indonesia bubar pemirsa. Jadi kalau Indonesia saat itu tetap menjadi negara serikat, besar kemungkinan perpecahan akan jauh lebih besar efeknya. Negara-negara bagian bisa saja akan memilih menjadi negara merdeka. Mungkin negara Jawa Timur, negara Madura ya, yang tadinya negara bagian ingin merdeka dari Indonesia. Cukup dengan konferensi, cukup dengan pernyataan negara bagian keluar dari Republik Indonesia Serikat, udah berarti negara tersebut resmi menjadi negara merdeka pemirsa. Karena ya sejatinya negara federasi itu sangat mudah untuk negara bagian menjadi negara merdeka. Beda dengan negara kesatuan. Negara kesatuan ada hukum yang mengikat ya, tidak bisa menjadi negara yang merdeka, tak semudah. Memang teringat dengan negara Uni Soviet ya, negara Uni Soviet sebesar Uni Soviet yang terdiri dari negara federasi, diantaranya adalah Republik Rusia, negara federasi Rusia, federasi Ukraina ya, federasi Azerbaijan, federasi Kazakhstan. Ketika ekonomi Soviet porat-marit ya, tiba-tiba negara federasi Rusia menyatakan keluar dari Uni Soviet. Negara federasi Lituania keluar dari Uni Soviet. Apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba negara Uni Soviet runtuh pemirsa, tanpa sedikit pun peluru atau tentara yang kuat untuk mempertahankannya. Waduh. Jadi itulah kelemahan negara federasi pemirsa. Ya, negara federasi seperti Amerika Serikat adalah negara federasi. Kenapa bisa kuat? Karena negara federasinya menginginkan bergabung dengan Amerika Serikat. Tapi besar kemungkinan jikalau negara federasinya ingin keluar dari Amerika Serikat, seperti negara federal Texas ingin merdeka dan rakyatnya menyetujui untuk merdeka, cukup dengan persetujuan rakyat Texas ya, negara Texas bisa keluar dari Amerika tanpa harus berperang dengan Amerika pemirsa. Jadi itulah sisi kelemahan jikalau Indonesia menjadi negara federasi. Ya, besar kemungkinan ketika terjadi peristiwa G30S
atau mungkin peristiwa reformasi di mana ekonominya sulit ya, di mana pembangunannya terhambat ya. Mungkin wilayah-wilayah yang menjadi negara bagian di daerah-daerah yang pembangunannya terhambat ya, cukup dengan mengadakan konferensi referendum dan rakyatnya menyatakan keluar dari Indonesia, itu bisa menjadi negara merdeka dan bisa keluar dari Indonesia. Kalau satu negara mungkin kita masih utuh, tapi kalau beberapa negara bagian yang menyatakan merdeka, waduh, bubar pemirsa, amsyong. Jadi itulah kelemahan kita menjadi negara federasi. Nah, mungkin bagi kita renungan ke depan ya, apakah kita masih tetap mempertahankan NKRI ataukah kita menginginkan negara federasi? Kalau menurut Mamang sendiri cukuplah NKRI ya, karena NKRI sejatinya mengikat kita, satu nusa satu bangsa pemirsa, satu rasa satu tanah air. Surabaya Gunung. Selamat jalan. Ya. Selamat sore pelanggan yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang di kereta api Mutiara Selatan. Hari ini kita akan melakukan perjalanan dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Perjalanan kita hari ini, kami ingin meluangkan waktu sejenak berdoa masing-masing. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih.